Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widastuti, semester 5 Program Studi Administrasi Negara, Universitas Tompot Tikalu, Banggai. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai best praktik penerapan e-government di dunia sebagai tugas pengganti ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Suwandi Ermas SSI MSc selaku dosen mata kuliah Governansi Digital. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian e-government. E-government merupakan layanan yang diberikan pemerintah melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk peningkatan layanan publik dengan menyediakan dan memberikan pilihan kepada masyarakat melalui suatu sistem teknologi informasi untuk mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan publik. E-government dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya e-government dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Oleh sebab itu, setiap komponen dapat memberikan definisi secara jelas sesuai dengan visi dan misi dari pengembangan e-government tersebut. Visi yang dirancang harus mencerminkan tujuan bersama seluruh komunitas, yaitu seperti memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakat, mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik, menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis, dan sebagainya. United Nations memberikan pemeringkatan terhadap keseriusan seluruh negara yang menjadi anggota United Nations melalui e-Government Development Index atau disingkat EGD melalui 3 komponen, yaitu ruang lingkup dan kualitas layanan publik online, the scope and quality of online public service. Kedua, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, the status of the development of telecommunication infrastructure. Yang ketiga, modal manusia, the status of human capital, di mana modal manusia merupakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari sebuah negara. Peringkat e-government Indonesia dan dunia. Usaha untuk memperbaiki peringkat pengembangan e-government dalam pemeringkatan dunia juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BBPTIK). Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia disampaikan bahwa pada tahun 2018 Indonesia berada di peringkat ke-107 EGD, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat 116. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya. Dalam pemeringkatan dunia, pada tahun 2018, Denmark berada di peringkat pertama dengan peringkat e-Government Development Index yang hampir sempurna, yaitu 0,9150. Selanjutnya diikuti oleh Australia dan Republik Korea. Perkembangan ini berdampak terhadap peningkatan persentase kumulatif negara-negara dengan tingkat perkembangan e-government yang tinggi dan sangat tinggi telah mencapai 58%, hampir 2/3 dari negara-negara anggota United Nations. Selanjutnya, best praktik penerapan e-government. Dalam penerapan e-government pada suatu negara, kesejahteraan rakyat merupakan tujuan akhir yang dijadikan sebagai faktor peningkatan kemampuan ekonomi dan daya beli. Meningkatnya daya saing yang tinggi, indeks sumber daya manusia yang tinggi, mendapatkan akses informasi yang memadai, sehingga penggunaan dan penerapan e-government melalui teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 5. Daftar-daftar negara yang telah berhasil menerapkan e-government di dunia berdasarkan pemeringkatan IPTI yang dikeluarkan oleh Department of Economic
and Social Affairs Public Institutions, United Nations. Yang pertama Denmark, yang kedua Australia, yang ketiga Republic of Korea, keempat United Kingdom, kelima Sweden. Denmark Denmark merupakan negara best praktik terbaik yang menempati peringkat pertama pada Government Development Index atau ECDI. Strategi digital negara untuk Denmark difokuskan kepada digital collaboration, yaitu meliputi tanda tangan digital, komunikasi warga negara melalui email dan dengan otoritas publik atau pemerintah, dan komunikasi digital dengan pihak-pihak yang berwenang. Strategi digital ini meliputi digital post yang diwajibkan untuk individu dan bisnis, online self-service, penyebar luasan layanan kesejahteraan digital, dan pengembangan program data dasar. Yang kedua, Australia. Pengembangan e-government negara Australia juga dilakukan dengan sangat serius, di mana pengembangan layanan berbasis digital ini ditugaskan kepada Menteri Layanan Manusia dan Transformasi Digital dengan misi memberikan layanan digital terkemuka di dunia untuk kepentingan semua warga Australia. Pada strategi digital negara Australia tahun 2018 sampai 2025 difokuskan pada 3 aspek, yaitu strategi government that's easy to deal with. Kedua, strategi government that's informed by you. Terakhir, strategi government that's fit for the digital age. Yang ketiga, Republic of Korea. Skor terbesar Republik Korea adalah dalam layanan online dan infrastruktur teknologi, tetapi pengembangan sumber daya manusianya relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara peringkat teratas lainnya. Republik Korea memfasilitasi pemerintahan yang nyaman, efisien, dan transparan dalam meningkatkan kepuasan warga negaranya. Keberhasilan pengembangan e-government di Republik Korea ini berdampak semakin banyak negara berkembang menerima pemerintah Republik Korea untuk berbagi pengetahuannya dalam strategi pemerintah digital yang menghasilkan peningkatan kapasitas e-government dan pelatihan lebih dari 4.820 pejabat publik dari negara lain dalam 10 tahun terakhir. Yang ketiga, United Kingdom. Pemerintah Inggris menyediakan layanan online yang lebih terintegrasi melalui platform satu atap GovOak. Strategi transformasi pemerintahan Inggris adalah strategi untuk pengembangan e-government lebih lanjut melalui transformasi bisnis, menumbuhkan orang yang tepat, budaya dan keterampilan, membangun alat, proses, dan tata kelola yang lebih baik untuk pegawai negeri sipil, membuat penggunaan data yang lebih baik, dan menciptakan berbagai platform, komponen, dan kemampuan bisnis yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir, Sweden. Swedia merupakan salah satu negara terkaya di dunia yang menempati peringkat ke-7 di dunia dengan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dan nilai standar hidup yang tinggi yang diterima oleh warga negaranya. Pemerintah mempresentasikan strategi yang menguraikan fokus kebijakan digital pemerintah. Kebijakan tersebut berfokus kepada bagaimana meningkatkan kontribusi terhadap daya saing, lapangan kerja penuh, dan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Strategi ini bertujuan agar Swedia menjadi pemimpin dunia dalam memanfaatkan peluang transformasi digital. Kita masuk kepada kesimpulan. Penerapan e-government terbaik di dunia melibatkan integrasi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi layanan publik. Kesuksesan tergantung antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta perlindungan keamanan dan data untuk memastikan kepercayaan dan keberlanjutan. Sekian hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.